I don't. Come on, seriously, this is nuts. And every time I try to fly high for That's good. Yeah, just you're doing great. Film disaksikan seorang pria yang giat belajar sekolah agar dia bisa masuk di universitas ternama di Washington, yaitu Georgetown University. Pria itu bernama Matthew Kitman. Matt tidak pernah merasakan pacaran dan bergaul dengan teman-teman fuckbudnya. Bahkan Matt menghindar dari perfilman dari YouTube biru. Walaupun temannya mengajak nobar YouTube biru, Matt selalu menghindar agar tetap fokus untuk belajar. Walaupun temannya menjadi setan agar Matt merasakan keseruan YouTube biru, Matt tetap menghindar agar dijauhkan dengan setan berbentuk manusia. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Matt lulus seleksi dan masuk sebagai beasiswa di Universitas Georgetown. Matt yang disuruh ibunya untuk membuang sampah, dia tidak sengaja bertemu dengan tante-tante cantik yang baru pindah. Matt per hari ini memiliki tetangga baru. Saking terkesima dengan kecantikan tetangganya itu, sampai Matt masuk ke tong sampah. Di malam harinya, Matt sedang dihubungi sahabatnya untuk mengajarkan Matt menjadi pria jantan yang tidak harus menjadi kutubuk. Di tengah-tengah pembahasan terhenti, Matt disuguhkan dengan pemandangan yang sangat indah. Tetangganya itu sedang mengganti pakaiannya yang membuat buah pepayanya bergelantungan. Gadis itu bernama Daniel. Daniel menangkap basah aksi Matt. Matt bersembunyi. Matt pun panik saat melihat tetangga barunya itu berjalan ke arah rumahnya. Bukannya Daniel mengadu aksi Matt kepada orang tuanya, bukannya ngadu, malah Daniel ingin berkenalan dan meminta putranya untuk berkeliling. Matt yang merasa bersalah mau-mau saja cuy. Setibanya di perjalanan yang jauh, Daniel meminta kepada Matt untuk berjalan tanpa menggunakan sehelai benang sebagai hukumannya. Berjalan sejauh entah kemana, Daniel kembali dan meminta masuk dalam mobil. Pandangannya Matt sangat dalam. Dari sini Matt dan Daniel menjalin sebagai pertemanan. Di keesokan paginya, Matt yang sedang belajar, tiba-tiba Daniel sudah ada di depan sekolah menunggu Matt pulang. Dan di hari itu, Daniel belajar bolos, bahkan tidak ikut psikotes pelajaran Bapak Asep. Keakraban mereka sering melakukan hal gila, di mana Matt diajak aksi gila nyusup ke kolam renang milik kepala sekolahnya. Aksinya itu ketahuan, mereka berdua segera berlari dan pergi ke rumah sahabatnya Elite dan Klitz yang sedang nobar YouTube biru. Mereka berdua penggemar YouTube biru cuy. Tidak lama kemudian pintu bel berbunyi. Elite dan Klitz terkejut melihat sahabatnya membawa gadis cantik. Lalu mereka datang ke sebuah pesta. Ketiga trik kutu buku membawa seorang perempuan cantik. Jelas mereka terkejut membawa seorang cewek cantik. Mafia gadis kampus Dia Hunter memerintahkan kepada anak buahnya untuk menjauhkan ketiganya, sedangkan Daniel langsung dipepet. Matt yang takut dan tidak dapat menyembunyikan perasaannya kepada Daniel, Matt memberanikan diri langsung nyerunduk moncong Daniel. Di keesokan paginya, Matt yang sudah tampil keren karena sudah berani nyerunduk cewek di depan umum, tiba-tiba sahabatnya mengajak nobar bareng tentang Daniel. Kaset DVD dinyalakan dan menyaksikan video YouTube biru yang dibintangi oleh Daniel sendiri. Ternyata tetangga barunya itu merupakan mantan pemain film YouTube biru. Daniel yang sudah kepincut dengan paras cantik Daniel yang begitu sangat membuat jantung Daniel copot,
Setibanya di rumah, Mead melihat Daniel yang sedang ngobrol dengan kedua orang tuanya. Pikiran Mead terus terbayang jika mereka bertiga sedang melakukan syuting film YouTube biru. Pikiran Mead yang kacau. Daniel sangat paham betul. Daniel menawarkan diri untuk menenangkan belutnya. Namun Mead yang belum siap. Mead mengajak keluar saja. Dan mereka tiba di sebuah tempat uyuh. Daniel yang paham betul. Daniel langsung berpose layaknya dia sedang melakukan YouTube biru. Mead yang sudah kencing duluan dan tidak memiliki keberanian. Daniel merasa tersinggung atas sikapnya. Ia tidak menyangka Mead akan membahas masa lalunya. Ia pun menyadari jika dia tidak bisa menghapus jejak masa lalunya. Mead sudah menyesali mengikuti saran temannya itu, membuat Mead tidak fokus belajar dan memikirkan Daniel terus. Mead memberanikan diri mendatangi rumah Daniel. Namun ia bertemu dengan pria bernama Kyle, produser film YouTube biru. Di saat itu Daniel yang tidak bisa berbicara dengan Mead. Ia akan pergi ke sebuah bar agar tidak terlihat cupu. Mead berlagak maco kalau dia bisa menjadi pria dewasa. Ikut dengan Mead. Sesampai di bar, malah dia bertemu dengan sahabat ayahnya, yaitu Peterson. Mead yang takut diadukan kepada kedua orang tuanya, dan sebaliknya Peterson takut diadukan ke istrinya. Mau tidak mau Peterson mengikuti Kyle agar rahasia keduanya aman. Di sekolah Mead sudah dikejutkan dengan Kyle yang sudah mencari talenta baru untuk film terbarunya. Jelas Mead kaget dia tidak mau rahasia yang sudah terlanjur dipublikasikan. Sebagai produser, dia bahkan bisa meluluhkan gadis kampus. Wali kelas Mead pun kepincut dengan tawarannya. Daniel yang sudah merasa dirinya tidak bisa lari dari jejak masa lalunya, Daniel kembali ke Las Vegas untuk kembali sebagai aktor perfilman. Sejujurnya Daniel ini sudah pensiun ceritanya coy. Namun karena tidak memiliki harapan, Daniel harus kembali ke masa kelamnya dulu. Mead yang merasa bersalah, ia berniat menemui Daniel di Las Vegas. Sesampainya di sana, dia melihat Daniel disambut oleh wartawan. Namanya terpampang di setiap layar. Dengan gentleman, Mead meminta maaf di depan wartawan. Takut rencana Kyle gagal, Kyle mengajak Daniel ke sebuah gudang. Kyle mengancam jika dirinya tidak usah sok jago karena keadaan juga berbahaya. Karena ulah kedua sahabatnya mengaku sebagai produser agar bisa mencoba pepaya matang. Karena ketahuan dia anak sekolah, ia berlari dan mengajak Mead untuk segera pulang. Mead yang tidak bisa berbicara dengan Daniel, dia memberikan kertas yang pernah ditulis oleh Daniel, sebuah gambar agar Daniel bisa tersenyum kembali. Mead dikejutkan dengan Daniel yang tiba-tiba datang dan menawarkan tumpangan untuk berangkat sekolah. Jelas keceriaan Daniel yang hilang kini kembali. Masalah kembali datang. Mead didatangi oleh Kyle dan menyeretnya dari kelas dan membawa ke sebuah tempat sebagai tebusannya karena telah mengacaukan segala rencananya. Mead dihajar dan Kyle berkata jika dia tidak akan menggagumi jika Mead mau melakukan sesuatu, yaitu mengambil penghargaan di rumah produser terkenal. Dan setelah berhasil, Kyle malah berlari dan meninggalkan Mead. Tiba-tiba polisi datang. Beruntung Mead loncat ke semak-semak dan temannya segera menjemputnya. Di sebuah acara, Daniel yang mendaftar sebagai presiden kampus sebagai ketua OSIS, yang awalnya Mead cengengisan untuk mengobati rasa gugupnya dari kandidat calon presiden memberi yang terbaik dalam pidatonya. Tibalah waktu Mead karena kekuatan cinta dari Daniel. Pidato tentang moral menyikapi orang yang di dekatnya agar tetap bermoral,
yang menjadikan semua guru bertepuk tangan dengan riang. Singkat cerita, tabungannya untuk biaya sekolah tiba-tiba hilang. Mid yang yakin jika pelakunya adalah Kill. Mid yang takut kedua orang tuanya marah, ia tidak pulang ke rumahnya. Namun dia datang ke rumah Daniel untuk menceritakan masalahnya. Daniel yang tidak mau kekasihnya punya masalah, ia akan membantu Mid. Temannya juga sepakat mengambil resiko demi Mid, dan Mid juga mendatangi produser terkenal untuk kesepakatannya. Singkat cerita, rencana yang akan dilakukan oleh Mid sudah dimulai. Daniel mengundang teman-teman seperjuangannya di YouTube Biru untuk melakukan aksinya, yaitu membuat sebuah film YouTube Biru dengan tema high school. Karena Hunter dengan teman-temannya panas melihat artisnya itu, agar Hunter bisa mencicipi, dia mau menjadi aktor dari film YouTube Biru itu. Dan ternyata Hunter tidak bisa menuntaskan karena durasinya terlalu cepat memuncratkan kental manisnya, hingga filmnya menjadi pendek dan tidak layak tayang. Mau gak mau aktornya pun diganti. Karena tidak ada pilihan selain Mid, maka penggantinya adalah Mid. Mid yang sudah siap untuk debut pertamanya. Mid yang merasa belutnya yang masih segel, dia pun tidak jadi melakukannya. Dan akhirnya temennya pun yang menggantikan. Keyakinan Mid untuk belutnya hanya dibacrotkan kepada Daniel. Daniel pun membuka segelnya Mid di dalam mobil limusin. Masalah kembali datang. Kaset yang sudah dibuat oleh tim Mid tiba-tiba hilang, dan ternyata Kill yang masih belum puas untuk membalas kekecewaannya. Ketika film akan dinyalakan di depan keluarga Mid, ibunya bukan marah, malah bangga dengan anaknya itu. Film yang berisi tentang moral school, dan film pun berakhir di mana Mid menjadi terkenal dan diundang kemana-mana, dan film pun selesai.